Oke, selamat siang adik-adik. Terima kasih pada kesempatan ini. Kali ini saya akan membahas topik tentang perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Oke, langsung saja ke pembahasan. Apa itu besaran skalar? Nah, besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai dan tidak memiliki arah. Nah, di mana besaran skalar ini hanya memiliki nilai berupa angka. Nah, berikutnya apa itu besaran vektor? Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai satuan dan nilai dan arah. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, besaran vektor itu yang pertama itu ada berupa kecepatan, terus yang kedua ada gaya, terus yang ketiga ada percepatan. Nah, sebuah mobil yang melaju kencang pasti akan memiliki perpindahan. Jadi, mobil yang melaju kencang ini memiliki kecepatan. Nah, dia termasuk dengan besaran vektor. Kemudian, besaran vektor ini memiliki perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian contoh dari besaran skalar dan besaran vektor ini, yang pertama itu adalah besaran skalar, contohnya massa, panjang, jarak, terus kecepatan, speed, daya, usaha, energi. Sedangkan besaran vektor, contohnya adalah perpindahan, terus kecepatan, velocity, acceleration, ini adalah percepatan, terus gaya, force, terus berat, weight, gaya gesekan, friction, terus momentum. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu tentang contoh dari besaran skalar. Yang pertama kita akan membahas tentang massa. Nah, massa ini biasanya dinyatakan dalam satuan SI itu kilogram. Massa biasa didapatkan dari pengukuran menggunakan sebuah timbangan. Nah, berikutnya contoh dari besaran skalar ini adalah panjang atau jarak, di mana panjang dan jarak ini dapat kita peroleh dari pengukuran menggunakan alat berupa mistar, terus berupa jangka sorong, terus ada mikrometer sekrup, di mana semua alat ukur ini memiliki tingkat ketelitiannya sendiri. Nah, berikutnya besaran luas, di mana luas ini, contoh luas ini adalah persegi panjang, di mana kita dapat memperoleh nilai panjang dan lebar dari sebuah bidang. Kita dapat melakukan pengukuran menggunakan mistar berupa panjang dan lebar. Sedangkan untuk rumus dari bangun datar itu sendiri, kayak seperti persegi, di mana nilai kita dapat menghitung luas dari benda tersebut dengan mengukur sisi-sisi keempat sisinya. Kemudian untuk benda bangun datar berbentuk segitiga, kita dapat memperoleh dengan pengukuran alas dan tingginya, sehingga kita dapat memperoleh luas dari segitiga tersebut. Kemudian lingkaran, kita dapat mengukur jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, berikutnya ada jajar genjang, belah ketupat, trapesium maupun layang-layang. Kemudian contoh berikutnya adalah volume, di mana volume ini kita harus menentukan ukuran dari bangun ruang, di mana kita ada beberapa macam bentuk volume, contohnya kubus, balok, tabung, 5 segi 4, prisma segitiga, kerucut, bola. Di mana bangun-bangun ruang ini kita dapat menghitung nilai volume dari bangun ruang tersebut dengan mengukur sisi-sisi yang ada dari bangun ruang ini. Nah, berikutnya
waktu, di mana waktu ini dapat kita ukur menggunakan stopwatch ataupun jam biasa. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kecepatan. Nah, kecepatan ini adik-adik biasanya dapat menemukannya di sepeda motor maupun di mobil. Nah, kita dapat membaca kecepatan dengan speedometer. Nah, di mana rumus dari kecepatan ini adalah S sama dengan S per T, di mana S ini adalah perpindahan, kemudian sehingga kita dapat memperoleh kecepatan, velocity. Sedangkan S ini adalah speed. S sama dengan D per T, di mana D adalah jarak, T adalah waktu. Nah, ini di sini adik-adik dapat melihat bahwa perbedaan dari velocity, kecepatan dengan kecepatan speed. Nah, velocity ini adalah kuantiti arah dari magnitude dari perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Sedangkan kecepatan adalah nilai skalar dari kecepatan dari velocity itu sendiri. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang gaya. Gaya sebuah benda yang diletakkan di atas meja ketika kita melakukan dorongan, maka benda tersebut akan melakukan perpindahan, dan sehingga benda tersebut dapat memperoleh gaya gesekan, dan dia akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, berikutnya contoh besaran vektor adalah percepatan, di mana percepatan ini adalah bentuk perubahan dari kecepatan tiap dalam satuan waktu. Nah, ini adapun grafik dari hubungan kecepatan dengan waktu dapat digambarkan dengan dapat diperoleh sebuah percepatan, di mana rumus percepatan ini adalah A sama dengan VT kurang V0 dibagi dengan T, di mana VT ini adalah kecepatan akhir dan V0 ini adalah kecepatan awal. Kemudian dibagi dengan selang waktu yang dilakukan oleh pergerakan sebuah benda. Nah, mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada hal yang tidak berkenan, saya mungkin mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.